Di chapter 1048 kemarin, kita telah ditunjukkan pada kekalahan Orochi di tangan Denjiro, yang mana hal ini membuat harapan penduduk negeri Wano sebentar lagi akan terwujud. Mereka semua akan segera terbebas dari bayang-bayang perbudakan atas kekejaman Orochi beserta Kaido selama 20 tahun lamanya. Nah, di chapter 1049 ini, kita pun akan diperlihatkan bagaimana cerita ini akan berakhir. Dari mulai tumbangnya Kaido, flashbacknya di masa lalu, serta Momonosuke yang berhasil membuat awan besar untuk menahan Pulau Onigashima. Untuk lebih jelasnya, mari kita masuk ke dalam pembahasannya. Chapter 1049 ini diberi judul Dunia Yang Kau Harapkan. Di panel pertama, kita masih diperlihatkan pada bentrokan yang terjadi antara Luffy melawan Kaido. Luffy dengan teknik Gomu-Gomu no Bajrangnya, sementara Kaido dengan teknik Rising Dragon Blazing Bagua. Terlihat jelas bentrokan haki yang sangat dahsyat ini seakan menjadi penentu siapa yang akan memenangkan pertempuran. Langit bergemuruh dan Onigashima semakin runtuh, membuat semua orang turut menyaksikan puncak dari pertarungan hebat satu ini. Dari mulai Momonosuke dan Yamato yang masih berusaha membuat awan pijakan, bajak laut Kid dan Law yang sudah bangkit selepas mengalahkan Big Mom, Raizo dan Jinbei yang sudah cukup memadamkan api terbakar di Pulau Onigashima, para Akazaya yang tengah diselamatkan oleh kru topi jerami, Denjiro bersama Hiyori yang sudah lega selepas membunuh Orochi, salah seorang CP0 yang tengah berusaha kabur menjauhi pulau, sisa-sisa bajak laut Kaido yang tengah terseret arus air bah, dan juga seluruh samurai bersama aliansinya yang kini sangat berharap penuh pada sosok Monkey D. Luffy. Di tengah bentrokan yang terjadi, Kaido sempat memuji Luffy karena bisa bertarung sampai sejauh ini. Dirinya tidak menyangka, meski Luffy telah dikalahkan 3 kali, dia tetap bersikeras untuk maju sampai titik darah penghabisan. Menyadari bahwa Luffy bukanlah orang sembarangan yang langsung putus asa ketika dikalahkan, seakan tak ingin memberi pujian lebih, Kaido menegaskan mau senekat apapun, Luffy tak akan pernah bisa mengubah dunia ini. Well, melihat dari apa yang Kaido katakan, sekilas membuat kita merasa bahwa Kaido kini telah sepenuhnya mengakui kehebatan sosok Monkey D. Luffy. Selama arc Wano ini berjalan, kita telah banyak sekali melihat bagaimana kerja keras Luffy untuk bisa mengimbangi kekuatan Kaido. Bahkan kita sendiri bingung bagaimana caranya Luffy bisa mengalahkan Kaido. Dan mungkin 2 hal yang menurutku bagaimana Kaido bisa mengubah pemikirannya pada Luffy, yaitu adanya kekuatan baru yang bangkit dari buah iblis langkanya dan juga kebulatan tekad Luffy yang sudah tidak perlu kita ragukan. Dia tak akan pernah ragu untuk terus menekan ambisinya sampai di luar batas wajar. Setiap ada satu keinginan yang dia yakini, Luffy tak akan pernah lari dari keyakinan itu. Dari apa yang saat ini dirasakan Kaido lewat bentrokannya dengan Luffy, sekilas kita pun diperlihatkan pada kilas balik Kaido di masa lalu. Tepatnya semasa Kaido menjadi prajurit bagi salah satu kerajaan bernama Kerajaan Vodka. Kala itu, Kaido yang masih berumur 10 tahun sudah banyak dikenal orang sebagai prajurit yang tangguh. Dia menjadi satu-satunya prajurit yang selalu diandalkan Raja Vodka demi bisa memenangkan peperangan. Karena bagi Kerajaan Vodka sendiri, di masa itu mereka harus mendapatkan harta demi bisa membayar upeti lewat peperangan. Terlebih mereka juga ingin diakui oleh pemerintah dunia dan mempertahankan kedudukannya di depan Celestial Dragon. Oleh karenanya, Raja Vodka yang berambisi untuk menaikkan derajat serta martabat Kerajaan Vodka, dia pun menyerahkan Kaido kepada Angkatan Laut secara paksa. Hal itu dilakukan semata-mata agar Kerajaan Vodka bisa mendapat tempat di dalam reverie selanjutnya. Sementara itu, di pihak Kaido sendiri, dia yang sudah lama menaruh kebencian pada kaum Celestial Dragon tentu menolak keras apa yang ditawarkan Raja Vodka. Dengan sangat marah, Kaido mengatakan bahwa dirinya tidak ingin menjadi anjing pemerintah dan menjadi alat politik demi kebebasan kerajaan ini. Namun apa yang dikatakan oleh Kaido tersebut tidak didengar oleh Raja Vodka.
Dan karena hal itulah, selama perjalanan penyerahan Kaido pada markas Angkatan Laut, dia seringkali kabur dari kapal dan akan kembali lagi jikalau sudah lapar. Dan saking seringnya Kaido melakukan tindakan kabur-kaburan ini, dia pun mendapat nilai bounty seharga 70 juta berry. Melihat dari apa yang ditunjukkan oleh Kaido semasa remaja ini, tentu membuat kita menyadari bahwa sedari dulu Kaido memang sangat sulit untuk diatur. Dia selalu bertindak bebas atas kemauannya sendiri. Tak peduli itu pemerintah dunia atau kaum bangsawan sekalipun, dia akan selalu mendapatkan kebebasan lewat cara kekerasan dan peperangan. Hingga pada satu momen di sebuah pulau bernama Pulau Bajak Laut Full-Lalid, Kaido bertemu dengan Shirohige. Di sana atas perintah kaptennya Rocks di Sebek, Shirohige menawari Kaido untuk bergabung dengan Bajak Laut Rocks. Mendengar tawaran itu, seakan tertarik, Kaido pun langsung bergabung dengan Bajak Laut Rocks. Bersama Shirohige, Big Mom, Kapten John, Wangzi, dan juga Shiki, mereka semua kemudian dianggap sebagai bajak laut paling berbahaya bagi pemerintah dunia. Seiring waktu berjalan, tibalah pada hari insiden di Pulau God Valley. Saat itu, bajak laut yang dipimpin oleh Rocks di Sebek hendak melakukan penyerbuan dan akan membantai habis kaum Tenryubito yang berada di sana. Namun apa yang coba mereka lakukan ini seketika mendapat hadangan dari aliansi Angkatan Laut Monkey D. Garp bersama bajak laut Goldie Roger. Yang mana hal ini pun menjadi suatu peristiwa di mana bajak laut Rocks dikalahkan dan bubar. Mereka yang masih tersisa termasuk Kaido kemudian mulai membangun dan membentuk kelompoknya masing-masing. Selama 10 tahun sejak berakhirnya insiden God Valley, Kaido telah memiliki anak buah yang sangat kuat, seperti halnya King, Queen, dan juga Jack yang masih muda. Di satu momen, Kaido didatangi oleh seorang nenek tua bernama Kurozumi Higurashi. Di sana seakan ingin menggoda Kaido, nenek tua satu ini menyampaikan satu pandangan sama terhadap Kaido yang kala itu dikenal sebagai simbol kekejaman. Menurutnya, untuk bisa menyelesaikan setiap masalah, kekejaman adalah cara terbaik yang bisa dilakukan. Karena mau bagaimanapun, setiap manusia sama halnya seperti binatang. Mereka akan terus saling memangsa dan berperang sampai masalah itu diselesaikan. Setelah Kaido dirasa setuju dengan pandangannya, si nenek tua lalu memberikan suatu saran, yang mana saran tersebut adalah untuk menciptakan tempat di mana di dalamnya terdapat banyak sekali senjata. Dan karena hal inilah, sejak saat itu, Kaido bersama seluruh armada bajak lautnya kemudian mendeklarasikan untuk menjadi kelompok yang akan menunjukkan kenyataan kejam tentang perang kepada kaum bangsawan yang selalu membual pada kedamaian. Baginya, harga diri dan kehormatan hanya bisa dilihat ketika berada di dalam pertempuran, di mana semua orang akan terlihat sama dan dapat dengan bebas untuk melakukan apapun. Kemudian pada masa di mana Kaido tengah menjajah negeri Wano, dirinya juga sempat berbincang dengan King mengenai nama Joy Boy yang diucap oleh anaknya yaitu Yamato. Kaido menebak anaknya mungkin mendengar nama itu dari sosok Kozuki Oden. Seolah diingatkan kembali pada perkataan Oden menjelang kematiannya, Kaido sadar bahwa maksud Oden yang ingin membuka negeri Wano adalah untuk menyambut sosok yang dipanggil dengan sebutan Joy Boy. Merasa nama Joy Boy sangat berhubungan dengan sosok yang ditunggu-tunggu oleh King, Kaido pun mengatakan bahwa Joy Boy adalah orang yang akan mengalahkannya suatu hari nanti. Dan saat ini lewat kilas sebaliknya, bersamaan dengan hilangnya awan pijakan milik Kaido, Pulau Onigashima pun kini perlahan mulai jatuh. Di saat itu pula, akhirnya Momonosuke berhasil menciptakan awan pijakan baru guna menahan dan memindahkan Pulau Onigashima. Di detik-detik terakhir bentrokan dahsyat yang terjadi, seakan mengakui bahwa Luffy adalah perwujudan dari sosok Joy Boy, Kaido bertanya pada Luffy tentang dunia seperti apa yang dia inginkan. Dengan segenap kekuatannya, sambil terus memukul mundur Kaido, Luffy dengan tegas menjawab bahwa dunia yang dirinya inginkan adalah dunia di mana teman-temannya bisa makan sebanyak yang mereka mau. Lewat tekadnya ini, seketika Kaido pun langsung terhempas jatuh ke bawah. Bersamaan dengan tumbangnya Kaido, harapan penduduk negeri Wano pun kini akan segera terwujud. Penantiannya selama 20 tahun ini akhirnya telah membuahkan hasil.
para samurai bajak laut beserta aliansinya telah mampu menumbangkan Orochi dan juga Kaido. Lentera-lentera yang kini masih terapung di atas langit seakan mengabulkan permintaan penduduk negeri Wano yang akan kembali dipimpin oleh klan Kozuki. Well teman-teman, merujuk dari judul chapter 1049 ini, tentu kita sangat dibuat terkejut atas jawaban Luffy perihal dunia yang dia inginkan. Apakah ini menjadi pertanda bahwa mimpi yang pernah dia katakan pada Ace dan Sabo semasa kecil sama seperti yang dia katakan pada Kaido? Di samping itu, kita masih belum bisa memastikan apakah ini benar-benar akan menjadi akhir dari sang Yonko Kaido, mengingat papan pengumuman pemenang yang biasa disajikan masih belum diperlihatkan. Oke, mungkin cukup sampai di sini untuk pembahasan chapter 1049. Jika ada yang ingin ditambahkan atau ada yang kurang, silahkan tulis di kolom komentar. So, thank you for watching and see you next time.